Oh sayangku kau begitu sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikkan kata dan hapus semua sesaku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku kau begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku kau begitu. Oh sayangku kau begitu sempurna. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Michael. Ya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan acara Dewan Pers kita dan kita masih membahas topik integritas dan kejujuran pengelola pers dalam menghadapi persoalan bangsa. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang Anda sudah dapat mulai berinteraksi langsung dengan kami melalui pesawat 5743476 bagi mereka yang berada di Jabotabek dan 0215743478 bagi mereka yang berada di luar Jabotabek atau Anda bisa lihat di layar televisi Anda. Ya, kita masih membahas mengenai integritas dan kejujuran pengelola pers. Bung Nurjaman, saya kembali ke Anda singkat saja. Tadi bagaimana sebenarnya peranan para pemilik ini dalam politik pemberitaan? Yang saya rasakan dan berdasarkan pengalaman saya, kalau pemiliknya mengganggu independensi media itu, maka medianya saya yakin tidak akan menguntungkan. Jadi kembali lagi, kalau dia membisniskan medianya dengan cara seperti itu, media itu tidak akan Kalau menguntungkan. gitu wartawannya gimana? Punya integritas nggak Anda lihat? Nah, ketika berbicara tentang integritas, ketika kita tadi ada sistem yang kita buat, dan sistem itu bisa mencegah wartawan untuk berbuat katakanlah menyimpang, saya yakin misalnya yang sering dipermasalahkan kesejahteraan. Mestinya kalau programnya bagus, uangnya bagus, kesejahteraan wartawannya Otomatis, bagus. ya. Gitu loh. Artinya mungkin ini kasus-kasus untuk justru dia berada di ujung-ujung media yang membisniskan tadi. Ya. Baik, udah ada penelpon ya, kita dengar dulu. Halo? Halo, selamat malam Pak. Dari siapa? Dari Indra, Pak, Jakarta. Iya Pak, silakan Pak. Iya, Pak, saya mau ke Pak Nurjaman, Pak. Iya, silakan. Saya mau tanya, bagaimana menurut pandangan Pak Nurjaman ketika konglomerasi media justru menghalang-halangi kebebasan pers? Banyak kasus, katakanlah beberapa waktu lalu, terlepas dari benar atau tidaknya kasus ini, dalam kasus Istin Bakum misalnya, kita melihat bahwa media-media yang berada di bawah bendera grup itu sama sekali tidak memberitakan kasus tersebut. Kemudian mungkin di tempat lamanya Pak Nurjaman, barangkali dalam kasus Sidoarjo, di situ juga terlihat bagaimana kurangnya pemberitaan dari pemilik dari media yang tempat Pak Nurjaman yang lama,
dalam menyikapi kasus tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, baik, sudah ada lagi penelepon di belakangnya. Halo? Ya, mungkin ada masalah ya. Tadi Bung Nurjaman juga mungkin bagi pertanyaan yang lain ya mengenai independensi ya, ada konglomerasi dan monopoli. Jadi kan kode etik mengatakan untuk menayangkan atau tidak menayangkan, dia dipengaruhi oleh katakanlah dalam hal itu pemilik atau pemilik modal. Saya setuju bahwa Bisa tolong sebentar ya, satu lagi kita dengar nih penelpon. Tadi mungkin terputus. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dari siapa dan di mana Pak? Halo? Dari Ijol di Belpas Sigi Aceh nih, Pak. Ya, silakan Pak Ijon. Jauh juga ini dari Aceh. Iya, saya ingin sedikit ini tentang pers kita ini ya. Ya. Nah, misalnya ada berita-berita dari luar negeri, apakah wartawan-wartawan kita juga ikut ke sana mendapatkan informasi misalnya seperti di Timur Tengah atau cuma sekedar mendapatkan informasi dari media-media barat mungkin. Jadi kalau informasinya didapat dari media barat dikembangkan, jadi kalau kita ini mungkin akan terus mengikuti gimana pemberitaan mereka, jadi merugikan diri kita sendiri nanti. Jadi kan mereka kan bisa saja isi beritanya dikembangkan menurut seleranya masing-masing. Oke. Baik, Pak Ijon. Iya, itu aja, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Teruskan, Pak. Bung Nurjaman tadi ya mengenai integritas. Iya. Ya. saya setuju bahwa memang Keberpihakan. jadi kalau tidak menayangkan atau menayangkan ya, jangan tayang karena ada perintah misalnya. Itu juga sama mengganggu independensi tadi. Saya setuju bahwa memang ketika pihak pemilik memanfaatkan medianya untuk kepentingan itu, saya setuju memang harusnya mekanisme di redaksinya itu harus ditinjau seperti apa gitu ya. Kalau gitu, Bung Budiman, tadi Anda menyebut literasi ya, media literasi. Bagaimana kita mendidik masyarakat ya supaya benar-benar dia cerdas membaca media. Oh ini media yang dipakai alat. Oh ini sebenarnya sudah dimanipulasi. Oh ini kurang akurat. Oh ini bermutu. Oh ini bisa jadi alternatif. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita memonitor reaksi melalui Twitter, kan mereka juga sudah tahu bahwa sebetulnya katakanlah sebuah TV yang kemudian menampilkan tokoh-tokoh tertentu dan sebaliknya ada media yang tidak menampilkan tokoh tertentu, kan mereka juga bisa mengkritik sebetulnya. Saya sering mendapatkan sebuah Twitter kenapa Kompas tidak memuat ini dan tidak memuat seperti itu, dan kemudian kita juga melakukan sebuah respon juga kepada mereka apa yang dilakukan mekanisme kerja di redaksi menyampaikan hal yang seperti itu, dan itu adalah sebuah pendidikan juga, sebuah edukasi juga kepada masyarakat. Masyarakat juga bisa menyampaikan sebuah komplain melalui sebuah surat redaksi atau apapun juga. Sekarang kan media komunikasi begitu banyak kan. Nah masalahnya adalah sejauh mana kemudian kedewasaan dari awak newsroom untuk juga menerima kritik dari publik. Nah ini yang sebenarnya terjadi. Anda lihat seberapa ini? Biasanya kan wartawan melakukan kritik-kritik begitu dikritik, otokritik dari masyarakat. Ada anggapan pers itu agak alergi terhadap kritik yang benar-benar. Di luarnya aja menerima kritik, tapi begitu substansi. Sangat tergantung ya, saya pikir kemajuan teknologi komunikasi. Kalau kita lihat portal-portal berita online, itu kan memang sudah langsung terbuka ya. Bahwa semua berita-berita yang ditulis di online terbuka untuk diberikan komentar. Komentarnya bisa dia setuju, bisa dia tidak setuju dan lain sebagainya. Dan saya pikir itu adalah sebuah wujud partisipasi publik ya. Partisipasi publik mengatakan bahwa tidak sepenuhnya apa yang dikatakan oleh media itu benar 100%. Pasti ada sebuah kebenaran-kebenaran yang lain dan itu menjadi hak publik untuk mengkoreksi, untuk mendukung, untuk meluruskan atau memberikan tanggapan apapun. Nah, itu bagaimana tradisi yang ada di portal online dan juga di TV, juga ada di media cetak yang mungkin dalam porsi media cetak mungkin tidak interaktif untuk portal berita online. Nah, itu kan juga sebuah alat kontrol terhadap kemungkinan terjadinya abuse of power dari owner untuk mengartikulasikan kepentingan dirinya sendiri atau tidak memberitakan sesuatu sama sekali. Bisa dikontrol sebenarnya. Jadi Anda ingin mengatakan teknologi, kemajuan teknologi ini bisa merupakan saluran lain untuk mengontrol pers itu ya. Mau atau tidak mau pers itu ada
pintu untuk Dan masyarakat banyak mengontrol. juga kan Media Watch ya, Ya. yang memang sebuah entitas LSM atau siapapun yang mengontrol, yang dia tiap tahun atau tiap 2 bulan, coba kita lihat ada sebuah pilkada atau pilpres, kan akan muncul tuh Media Watch yang mengontrol kira-kira toning pemberitaan koran A ini seperti apa, koran B ini seperti apa, dan dia akan rilis itu kepada publik. Ini loh hasilnya, dan mungkin ada jawaban dari pihak pengelola media. Ini kan juga media literacy sebenarnya. Upaya Perlu nggak mendidik sekarang itu. kan kita mungkin udah ada tapi masih agak kurang ya, Bung Budiman, Media Watch ini yang khusus menyoroti media kebijakannya, kesalahannya, perlu ditingkatkan nggak ini? Tanpa tentu dengan mereka juga harus independen ya, tidak boleh dengan niat buruk dan sebagainya. Iya, sebagai sebuah alat kontrol itu bisa saja. Saya mengatakan di tempat saya bekerja itu kan banyak sekali mekanisme kontrol, baik yang melibatkan orang. Ada ombudsman yang juga meneliti hampir semua kebijakan-kebijakan editorial. Banyak juga kemudian melalui milis yang dibentuk seperti apa forum pembaca Kompas yang juga selalu memberikan sebuah kritik-kritik arah seperti itu. Dan ke depan memang harus ada sebuah kesadaran dari media bahwa kritik harus dipandang sebagai sebuah forum masyarakat untuk menyampaikan partisipasi dan menyampaikan sebuah pendapat, dan ini akan memperkuat esensi demokrasi itu sendiri sebetulnya. Pak Eko, bagaimana peran masyarakat ini sekarang terbalik nih, kita mengontrol persnya supaya pers tetap pada jalurnya, pada fungsinya, pada peranannya. Sebenarnya masyarakat seperti banyak disinggung berbagai media sudah cerdas untuk menyikapi mana media yang berpihak, mana media yang netral. Tapi jangan lupa, masyarakat kita ini juga sebagian itu masih alergi terhadap keterbukaan. Bahkan karakter patrimonial itu masih melekat. Sehingga kadang-kadang pemberitaan pers yang sudah berusaha berimbang, sudah berusaha transparan, tetapi toh rame-rame di demo karena mereka nggak setuju. Artinya kalaupun sekarang ada kebebasan pers, kalau dulu itu pemerintah yang mengendalikan media, sekarang sepertinya kadang-kadang masyarakat juga dengan caranya sendiri mengekspresikan ketidaksetujuan dengan tindakan-tindakan yang saya kira tidak benar. Dan ini kan sering terjadi. Bahkan konflik-konflik di antara masyarakat dengan media ini bukan hal yang aneh. Bahkan pemberitaan media yang dianggap melenceng dalam versi komunitas itu bisa saja wartawannya celaka. Berapa banyak korban wartawan yang dianiaya karena itu tadi, karena masyarakat juga belum sepenuhnya bisa menerima keterbukaan. Tentu tidak semua ya. Jadi kadang-kadang ini yang cukup mengherankan. Tetapi hakikatnya di industri media atau di pengelola media, kadang-kadang yang aneh ini, saya percaya produk wartawan sekarang taruhlah sudah sedemikian baik lah. Mereka profesional, sudah baca undang-undang pers, bahkan sudah lulus dari sertifikasi Dewan Pers. Tapi jangan lupa, ownernya itu masih patrimonialnya nggak hilang. Nilai paternalistiknya nggak hilang. Sehingga mereka masih memiliki ketergantungan besar terhadap entitas-entitas kuat. Di pihak lain, masyarakat kita ini kan biasa didominasi oleh jargon-jargon yang ketertutupan. Ada ya memendam dalam-dalam, memikul tinggi-tinggi, diam adalah emas dan lain sebagainya. Ini secara tidak langsung mempengaruhi juga bahwa media pun nggak boleh begitu. Walaupun demokrasi informasi menghendaki keterbukaan. Tapi jangan lupa, masyarakat pun teramat banyak yang tidak suka dengan keterbukaan. Jadi masih ada persoalan ya di masyarakat. Ada persoalan. Baik Pak Eko, sekarang saya mau dengar pertanyaan dari murid-muridnya Pak Eko nih, mahasiswanya Pak Eko. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Dari mahasiswa. Ya silakan. Ya, tolong berdiri aja, biar mama dan papa di rumah lihat. Sebutkan namanya siapa? Nama saya Kristi Olivia, dari Vkom Untar, angkatan 2011. Saya ingin bertanya tentang bagaimana peran masyarakat dalam mengurangi sistem juraganisme yang terjadi dalam media massa itu tersebut. Ya. Terima kasih. Tunggu sebelum duduk, Pak Eko ini killer nggak ya kalau di sekolah? Enggak kok, Pak Eko baik. Baik. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Oh ya, silakan. Berdiri juga ya. Selamat malam. Ya. Nama saya Steven Paulinus. Ya.
dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara angkatan 2011. Saya ingin bertanya kepada Pak Budiman, bagaimana adanya pemberitaan-pemberitaan yang sempat membuming seperti kasus Senturi, kasus banyaklah kasus-kasus lainnya, kasus korupsi, kasus Gayus misalkan, tiba-tiba kasus itu lenyap tiba-tiba dengan berita-berita lain yang seperti Circle Crops yang UFO itu banyak sekali kayak berita-berita yang sebenarnya sudah mau terungkap kebenaran integritasnya tiba-tiba lenyap seketika di sekitar masyarakat ini. Itu gimana tanggapannya? Terima kasih. Ya, baik. Ada 2 pertanyaan tadi dari Christine ya. Bagaimana dari siapa tadi? Christine ya. Mungkin dosennya dulu ya menjawab ya, nanti Pak ini. Dan ada satu tadi buat Mas Budiman ya. Kenapa ada berita-berita yang begitu seru tiba-tiba bisa lenyap ya dengan berita lain? Mungkin Pak Eko dulu, Pak Eko. Kalau kita untuk menghilangkan juraganisme itu paling tidak kembali ke peraturan yang ada. Saya kira undang-undang pers kita cukup baik. Sedangkan kode etik jurnalistik yang wartawan Indonesia juga sangat baik. Demikian juga kode etik dari Aliansi Jurnalis Independen itu sudah sangat memadai. Hanya persoalannya bisa nggak menerapkan secara baik dan benar. Itu yang persoalan ya, ya baik. persoalannya. Gimana Bung Nurjaman? Menghilangkan juraganisme ini ya, bahwa pemilik dia mempunyai peranan, iya. Bahwa dia memberi pengaruh, iya. Tapi bagaimana supaya pengaruh dan peranan itu tetap dalam koridor. Walaupun di dalam peraturan Dewan Pers sudah ada, pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memerintahkan wartawan untuk membuat berita yang melanggar kode etik dan hukum yang berlaku. Artinya sudah diberikan rambu. Tapi dalam pengalaman praktis Anda, bagaimana Anda melihat di lingkungan Anda dan kawan-kawan itu? Saya kira gini, dulu belum ada KPI ya, sekarang sudah ada KPI. Itu pengawas terhadap kita. Kita mungkin tiap bulan kita dikirimi teguran-teguran, koreksi-koreksi lah. Buat kita itu sebagai sesuatu kemajuan lah. Karena apa yang kita buat ada yang mengontrol. Kita paham betul bahwa KPI ini kita anggap sebagai perwakilan publik yang mengerucut ke satu titik. Gitu. Sehingga kita, oh iya, bahwa KPI menegur kita, artinya masyarakat menegur kita melalui KPI, kira-kira begitu. Jadi menurut saya, kembali lagi bahwa kalau kita membuat program yang bagus, kemudian masyarakat akan melihat sendiri. Jadi, ini pasti nih ada perintah dari pemiliknya. Saya yakin akan begitu. Jadi saya mau kasih contoh misalnya tentang tadi ada pertanyaan tentang Lapindo misalnya, ketika dulu saya di perusahaan lama misalnya, tentang Lapindo misalnya. Apakah ada perintah ke tempat saya untuk tidak memberitakan? Orang menduga itu ada perintah untuk tidak memberitakan. Faktanya tidak ada. Kan itu tidak ada. Kan itu tidak ada. Secara verbal ya? Secara verbal nggak ada. Cuman tapi gini, secara isyarat, simbol-simbol ada nggak itu ada. ya? Nggak ada. Cuman masalahnya begini Pak. Masalahnya begini, ketika dibandingkan dengan yang memberitakan secara tidak proporsional, dia memiliki maksud-maksud tertentu. Nah, ini seperti TV One itu tidak memberitakan. Padahal TV One memberitakan juga. Gitu, yang misalnya. bagus-bagusnya? Enggak, kita berimbang. Sebagai jurnalis kita berimbang. Artinya, ketika orang memberitakan, gitu. Cuman memang ini kecenderungan bahwa orang melihat bahwa yang memberitakan negatif itu dipandang sebagai media yang hebat gitu. Padahal kan belum tentu. Tapi dari keterangan Anda ini bahwa memang secara implisit terjadi ya polarisasi dari sudut atau angle tertentu pemberitaan dengan kepentingan tertentu. Tadi yang Anda katakan misalnya Lapindo ada yang banyak memberitakan itu kan. Berarti ada suatu pihak yang memanfaatkan suatu situasi. Ya. Tentu ini satu contoh, bisa dari contoh lain ya. Saya membanding gini ya. Misalnya kalau membandingkan berita Lapindo di TV One dengan di TV lain, kurang lebih sama gitu. Kurang lebih sama. Kurangnya banyak nggak ya?
Kenapa? Kurangnya banyak nggak? Nah, ketika berbicara tentang kurang atau lebih, ini relatif. Kembali lagi ke awak redaksi tadi, newsroom bagaimana memutuskannya. Ini bukan karena udah Anda pindah ke Indosiar baru berani ngomong ya? Oh, enggak juga. Oh, enggak. Oke. Oke, Mas Budiman, gimana tadi pertanyaan dari Michael itu? Kok tiba-tiba kayak ada berita disapu hilang gitu? Ya, yang pasti terjadi adalah di bangsa ini masalahnya banyak ya. Masalahnya banyak, selain berganti. Kita sibuk dengan kasusnya Nasarudin, kemudian muncul kasusnya Kementerian Transmigrasi Tenaga Kerja. Tapi apakah itu kemudian fokus publik akan beralih kepada Kementerian Tenaga Kerja saat ini? Tetapi pada saatnya pun itu bisa diingatkan kembali bahwa masih ada banyak sekali utang-utang yang harus diselesaikan oleh pemerintah, oleh KPK, oleh siapapun juga gitu. Nah, disinilah sebenarnya media itu juga mempunyai fungsi untuk mengingatkan dan terus mengingatkan bahwa ada pekerjaan rumah yang belum bisa terselesaikan. Masih ingat ketika Tamalangkun kemudian subuh-subuh kemudian dianiaya orang, kemudian presiden datang ke rumah sakit dan mengatakan bahwa ini tidak boleh terjadi dan harus diselesaikan secara hukum. Faktanya sampai sekarang itu juga tidak selesai. Dia tinggal tunggu saja momentumnya. Media kan cerdik untuk memanfaatkan momentum. Mungkin nanti setahun Tama dianiaya mungkin akan muncul lagi, ditagih kembali. Nasarudin akan ditagih kembali. Nah, masalahnya tadi begitu banyak masalah. Orang kan pertanyaan selalu mengatakan ini akan teori konspirasi kan, diciptakan sebuah isu untuk menutupi isu yang lain. Mungkin itu teori itu betul, tapi harus didukung oleh sebuah data yang lebih valid apakah betul terjadi. Tapi media dan semua, saya pikir cetak, televisi punya sebuah cara bagaimana kemudian mengingatkan berbagai kasus yang memang belum sebenarnya terselesaikan. Tapi saya merespon tadi ya, bagaimana masyarakat mengurangi juraganisme tadi ya. Kalau saya mengatakan, hampir semua media kan sebenarnya punya sosial media ya. Apakah itu Facebook, apakah itu Twitter. Kenapa nggak masuk ke situ? Satu poin. Yang kedua adalah, kenapa nggak mahasiswanya Pak Eko ini membuat sebuah content analysis untuk melihat bagaimana toning pemberitaan, bukan kuantitas pemberitaan, tapi tone pemberitaan itu sendiri. Dan kemudian disampaikan kepada pengelola media. Menurut kami penelitian seperti ini sekaligus juga melakukan sebuah intellectual exercise, langsung sekaligus juga melakukan sebuah media literacy untuk mengkritik pola-pola pemberitaan yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik itu sendiri. Itu bisa dikerjakan. Gimana Pak Eko melihat frame ini? Sebenarnya kita bahkan pernah Pak melakukan penilaian terhadap rating, tapi ini dalam konteks televisi itu rating kualitas. Bekerja sama dengan salah satu LSM gitu ya. Ini ternyata apa yang kita kritisi, misalnya menurut rating Nielsen itu sangat baik, tetapi menurut rating kualitas ini sangat buruk. Jadi ada disparitas ada, ini ya Pak ya? Itu di hampir semua media memberitakan, tapi toh nggak ada implikasinya apa-apa. Apa intinya yang ingin Pak Eko katakan? Intinya ya ternyata media tetap pada garis yang telah ditetapkan. Bisa saja ownernya karena jurnalisnya udah berlari cepat. Sementara ownernya masih tetap dalam belenggu patrimonial. Dan memang modal memang menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Baik. Pak Eko, terima kasih kehadiran Pak Eko. Terima kasih juga Mas Budiman di tengah-tengah kesibukan. Terima kasih Bung Nurjaman. Setengah menit. Karena disinggung rating. Saya menantang Pak. Kami sebagai broadcaster menantang untuk membuat kompetitornya AC Nielsen. Kenapa tidak? Saya pernah mengusulkan kepada Menteri Penerangan, ke Kominfo. Saya bilang coba keluarkan anggaran melalui APBN. Berikan kepada LSM atau kepada KPI untuk menyelenggarakan itu. Ya? Iya. Oke, Pak Eko ada tantangan ini. Mungkin nanti bisa dijawab. Ya, nggak usah dijawab sekarang, Pak. Nanti waktunya udah habis. Terima kasih, Bung Nurjaman. Pemirsa, kemerdekaan pers adalah milik publik. Dan agar pers dapat melaksanakan kepentingan publik dengan baik, maka pengelola pers harus mempunyai integritas, harus mempunyai kejujuran, harus mempunyai kompetensi. Tanpa integritas, tanpa kejujuran, dan tanpa kompetensi, maka kepentingan publik tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Pemirsa, sebelum kita akhiri, kita dengarkan lagu. Linda akan membawakan lagu apa? Tua-tua Keladi. Tua-tua Keladi. Silahkan, Linda dan Ki Band.